Konsep dasar pengelolaan keamanan sistem komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah pengelolaan instalasi komputer yaitu Ibu Andi Maulidinawati, AK Parewe, Eskom, Mkom. Dan yang terhormat pemateri serta teman-teman semuanya. Saya selaku moderator bernama Mardiana akan memandu jalannya presentasi ke depan, dan di mana presentasi ini akan dibawakan oleh teman saya yaitu Suci Awalia Putri sebagai pemateri pertama dan Siti Nurhalisa sebagai pemateri kedua. Adapun 3 sesi di dalam presentasi kali ini yaitu sesi pertama pemaparan materi, sesi kedua yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi, dan sesi ketiga yaitu sesi penutup. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Apa itu sistem keamanan komputer? Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Penerapan komputer security dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan modifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Adapun filosofi keamanan komputer agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus tahu karakteristik pengganggu yang akan mendatangi sistem komputer kita. Adapun komponen sistem komputer yaitu perangkat keras atau hardware, misalnya dari pencurian dan lain-lain. Perangkat lunak atau software, misalnya dari serangan virus, hacker, dan lain-lain. Perangkat manusia atau brainware, pembajakan tenaga kerja. Keamanan komputer secara fisik. Keamanan komputer secara fisik yaitu manusia mencuri, mengambil barang atau fisik, mencuri perangkat keras komputer, mencuri data atau logik, melihat media transmisi, mendengar, mengcopy data, memotret, merusak, mengakibatkan sebagian atau keseluruhan sistem tidak berfungsi, mengganggu sebagian atau seluruh sistem terganggu. Adapun penanggulangan yaitu 1. Dengan membuat area yang terbatas, terutama ruang server. Yang kedua, melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi. Adapun tiga kelompok keamanan sistem, yaitu 1. Keamanan eksternal atau external security, keamanan interface pemakaian atau user interface security, keamanan internal atau internal security. Adapun keamanan eksternal interface security, keamanan eksternal, keamanan yang berkaitan dengan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana alam seperti kebakaran dan kebanjiran. Keamanan interfaks pemakai, keamanan yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Keamanan internal atau internal security, keamanan yang berkaitan dengan keamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras atau hardware dengan sistem operasi yang menjamin
operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integrasi program dan data. Adapun aspek keamanan komputer, yang pertama yaitu privasi atau confidentiality. Definisi: menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Confidentiality berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Yang kedua, integrity. Definisi yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa izin pemilik informasi. Yang ketiga, authentication. Definisi: metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang keempat, availability. Definisi: berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Ancaman dan serangan yang sering terjadi pada komputer. Yang pertama, sniping, pembacaan data yang bukan tujuannya. Yang kedua, virus, menulari program-program yang mengubah, manipulasi, bahkan merusak program. Ketiga, spoofing, pemalsuan alamat IP attacker. Yang keempat, finger exploit, terjadinya salah penggunaan dari tools sehingga sistem keamanan sangat minim dan bahkan tidak ada sama sekali. Yang kelima, password cracking, metode yang melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Yang keenam, brute force, metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Cara mengatasi ancaman dan serangan serta kebijakan sistem keamanan komputer. Yang pertama, mengatasi ancaman. Gunakan software antivirus dan blockchain yang mengandung virus. 2. Backup data secara reguler. Yang ketiga, hindari booting dan floppy disk. Kebijakan keamanan komputer. Yang pertama, jangan mendownload executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Kedua, jangan menginstal game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Yang ketiga, selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Keempat, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Langkah-langkah keamanan komputer. 1. Aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan. Kedua, analisa risiko. Identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem. Yang ketiga, perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer baik PC atau yang terkoneksi. 5. Alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar. 6. Prioritas. Perlindungan PC secara menyeluruh. Cara mencegah terjadinya serangan pada komputer. Yang pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap. 2. Aplikasi yang dipakai adalah aplikasi yang sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam suatu sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan. Manajemen. 3. Manajemen pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice, standar seperti standar operation procedure
atau SOP dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan sebuah hal. Manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi sering sekali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan penggunaan malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, menyusun kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan. Prinsip dasar kepercayaan sistem yang aman. Yang pertama, economy of mechanism. Yang kedua, less privilege. Yang ketiga, acceptability. Keempat, complete mediation dan open design. Dasar-dasar gangguan keamanan komputer. Ancaman gangguan keamanan komputer menurut Kaspersky. Yang pertama, meningkatnya serangan yang berasal dari file yang berada di suatu jaringan. Yang kedua, meningkatnya serangan malware melalui jaringan P2P. Yang ketiga, penjahat cyber melakukan kompetisi trafik. Keempat, antivirus palsu. Kelima, serangan pada iPhone dan platform Android pada ponsel. Adapun hasil sesi diskusi atau tanya jawab dari teman-teman kami bersama pemateri. Yang pertama ada Latifah Nurul Adha dari kelompok 7. Pertanyaannya, jelaskan peningkatan malware melalui jaringan P2P atau peer-to-peer. Jawabannya, kini malware sangat meningkat karena aplikasi berbasis web semakin bertambah seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan bertambahnya jumlah aplikasi web, serangan-serangan yang dilakukan terhadap aplikasi web tersebut juga meningkat. Salah satu jenis serangan yang marak dilakukan terhadap aplikasi web adalah penyisipan malware seperti web shell yang dapat memberikan akses terhadap komputer server kepada penyerang. Yang kedua ada Isratul Hayani dari perwakilan kelompok 9. Pertanyaannya, hal apa saja yang menjadi permasalahan utama dalam keamanan sistem informasi? Jawabannya, yang menjadi masalah utama dalam keamanan sistem informasi yaitu pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, modifikasi data secara ilegal, dan kegagalan pada sistem. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan mengakhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.